I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Pernyataan tak biasa pelatih Australia U19 usai timnya digadang-gadang akan jumpa Indonesia di final. Begini penjelasannya. Pelatih Australia U19 Trevor Morgan mengungkapkan pernyataan mengejutkan usai membungkam Raja ASEAN KW yaitu Vietnam. Dia mengatakan bahwa siap membungkam siapapun lawannya termasuk timnas Indonesia jika dipertemukan terutama di partai final. Sekedar diketahui, timnas Australia U19 tampil terengginas di Piala AFF U19 2024. Skuad asuhan Trevor Morgan ini menang 6-0 atas runner-up Piala AFF U19 2022 yaitu Laos di partai pertama Piala AFF. Kedikdayaan juga mereka tunjukkan di matchday kedua saat jumpa timnas Vietnam. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Australia U19 menang 6-2. Hasil ini membuat timnas Australia U19 duduk di puncak klasemen grup B dengan koleksi 6 angka, unggul 2 poin dari Myanmar U19 di posisi kedua. Untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup B, Australia U19 hanya butuh hasil imbang saat bersua Myanmar U19 di matchday pamungkas fase grup pada Rabu mendatang. Melihat kekuatan timnas Australia U19 saat ini, banyak pencinta sepak bola berharap mereka dipertemukan dengan timnas Indonesia di final Piala AFF U19 2024. Potensi bertemunya Australia U19 dengan timnas Indonesia di partai puncak Piala AFF U19 2024 sangatlah besar. Sama seperti Australia, timnas Indonesia juga melewati 2 laga grup A dengan kemenangan. Timnas Indonesia tercatat menang 6-0 atas Filipina dan menggilas Kamboja dengan skor 2-0. Sesuai regulasi, timnas Australia U19 akan menghadapi runner-up terbaik di grup A atau grup C di semifinal. Sementara itu, timnas Indonesia U19 akan menantang juara grup C di semifinal. Jika sama-sama menang di semifinal, mereka akan berjumpa di final Piala AFF U19 2024. Pelatih timnas Australia U19 Trevor Morgan juga angkat bicara mengenai peluang timnya menghadapi timnas Indonesia U19. Morgan mengaku belum memiliki pandangan terkait laga timnya melawan Garuda Muda di final. Meski demikian, sang pelatih mengaku cukup optimis dengan kekuatan timnya di turnamen kali ini. Timnas Australia U19 sendiri memang merupakan salah satu kandidat kuat juara di ajang Piala AFF U19. Namun, Trevor Morgan mengungkapkan jika Australia siap berhadapan dengan siapapun nantinya di final, dia cukup percaya diri akan mengatasi dengan mudah lawannya di partai final, meski lawan yang dihadapi adalah timnas Indonesia ataupun tim lainnya. Saya belum mendapatkan kesempatan itu dan para pemain saya juga tidak. Jadi buat saya, ini baru kemungkinan lawan Indonesia di Piala AFF U19. Fokus kami untuk belajar, tim lain merupakan lawan yang kuat. Jadi, kami tidak terlalu khawatir dengan hal itu. Jika kami melakukannya dengan baik, kami akan memenangkan pertandingan demi pertandingan dan akan ke sana. Kami sebetulnya ingin membawa lebih banyak pemain lagi selain 23 pemain ini, karena kami ada kualifikasi Piala Asia di September. Namun, kami akan mencoba memenangkan setiap laga, ucap Trevor Morgan. Kualitas permainan Australia U19 juga mendapatkan pengakuan langsung dari pelatih Vietnam U19 Wei Hin Pin. Sang pelatih mengakui The Socceroos calon kuat juara di ajang kali ini. Meski tim bermain lebih baik dan berusaha lebih keras, mereka tetap kalah dari Australia U19. Saya ucapkan selamat atas kemenangan Australia. Sesuai prediksi kami sebelum turnamen, mereka adalah tim terkuat di grup ini dan pantas dipilih sebagai kandidat juara di kejuaraan, ucap Hin Pin. Jika nantinya Australia bertemu timnas Indonesia, maka ini akan menjadi duel sangat epik. Pasalnya, timnas Indonesia mengusung misi balas dendam setelah sebelumnya timnas Indonesia U16 digasak Australia dengan sangat telak. Dicoret dari timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19, Sam Ipel kirim pesan menohok untuk Indra Syafri. Gelandang serang keturunan Indonesia Sam Peter Ipel seolah memberikan pesan menohok untuk pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri. Sam Peter Ipel yang promosi ke tim senior NAC Breda diturunkan sebagai starter saat beruji coba melawan Excelsior beberapa waktu lalu. Memasuki menit ke-60, pelatih Karl Hopkins menarik keluar 10 pemain NAC Breda termasuk Sam Ipel. Pencapaian ini seolah menjadi pesan menohok kepada Indra Syafri yang tidak memanggilnya untuk timnas Indonesia U19. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya sempat dijajal kemampuannya oleh Indra Syafri dalam ajang Thailand Cup 2024. Dalam ajang tersebut, Indra Syafri memanggil 5 pemain keturunan termasuk Sam Ipel.
5 pemain keturunan yang dicoba Indra Sapri diantaranya Jen Revens, Dion Mark, Tim Gaipen, Sam Yipel, dan Maurice Mohinoke. Akan tetapi Indra Sapri tidak memanggilnya lagi ke timnas Indonesia U19 yang mengikuti Piala AFF U19 2024. Indra Sapri hanya memanggil Jen Revens untuk skuad Garuda Nusantara di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Bahkan nama Sam Yipel tidak masuk kandidat 3 pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Dianggap pemain biasa saja karena gagal tunjukkan kemampuannya, Jen Revens buat pengakuan mengejutkan ini. Pemain tim nasional U19 Jen Revens buka suara soal penampilannya pada 2 laga timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19. Jen Revens diturunkan sebagai pemain pengganti saat timnas Indonesia U19 menghadapi Filipina dan Kamboja. Pada pertandingan pertama timnas Indonesia melawan Filipina, dia masuk pada menit ke-67. Penyerang berusia 18 tahun tersebut mengemas 1 gol dalam laga yang berkesudahan 6-0 untuk kemenangan Garuda Nusantara. Sementara pada pertandingan kedua melawan Kamboja, dia bermain pada menit ke-45 yang sayangnya gagal mengulangi golnya. Khususnya saat menghadapi Kamboja, kritikan dari netizen kepada Jen Revens mulai bermunculan. Dia dianggap masih belum memenuhi ekspektasi para penggemar mengingat statusnya sebagai pemain naturalisasi. Namun Jen Revens mengaku senang karena kesempatan untuk tampil di pertandingan dengan menit bermain lebih banyak dibandingkan laga sebelumnya. Menurut Jen Revens, keputusan pelatih Indra Sapri untuk belum memainkannya sebagai starter bisa dipahami. Pemain FC Dordrecht U21 tersebut mengungkapkan saat ini sedang dalam proses adaptasi bersama timnas Indonesia U19. Saya senang, saya mendapatkan menit bermain lebih banyak. Saya pikir kemarin pelatih memintaku untuk beradaptasi dan pertandingan pertama adalah 20 menit. Jadi dia memberitahu saya hari ini dengan 45 menit dan setelah itu kita bisa lihat lebih jauh. Ya, ini adalah adaptasi saya dengan segalanya, dengan para pemain, tapi menurut saya itu berjalan baik dan juga dengan cuaca tentu saja itu adalah hal yang besar. Sangat disayangkan saya tidak mendapatkan gol, tetapi saya sangat senang dengan kemenangan ini. Kamboja adalah tim yang sangat tangguh, pertahanannya sangat tangguh. Dengan gol dari Iqbal, saya sedikit menyundul dengan kepala saya, jadi saya mendapatkan sedikit assist. Jadi saya senang untuk tim seperti ini. Tentu saja saya ingin mencetak gol, tetapi saya senang kami memiliki kemenangan dengan skor 2-0, jelas Jen Revens. Mark Klok kritik keras aturan pemain timnas Indonesia yang wajib main di Piala Presiden 2024. Begini katanya, gelandang Persib Bandung Mark Anthony Klok tak setuju aturan Piala Presiden 2024 wajib memainkan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan tersebut sebelum Piala Presiden edisi kali ini digelar. Tujuannya agar semua pemain skuad Garuda bisa siap sebelum Liga 1 2024-2025. Tentu aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena pemilihan pemain di lapangan adalah hak pelatih. Mark Klok menjelaskan seharusnya semua pemain mendapatkan hal yang sama untuk bisa bermain. Mereka yang bisa menunjukkan kualitasnya tentu akan jadi pilihan pelatih. Aturan wajib memainkan pemain timnas tentu tidak bisa dipaksakan. Gelandang skuad Garuda ini mendukung kebebasan pelatih dalam mengambil keputusan. Menurutnya ada momen saat pemain timnas tidak siap tampil dan pelatih memilih pemain lain. Kalau kamu pemain bagus, pelatih punya ide menurunkan kamu, semua pasti ingin kamu bermain. Tapi untuk aturan pemain timnas harus main menurut saya tidak baik, karena mungkin pelatih punya ide yang berbeda. Mungkin pelatih punya pemain yang lebih siap daripada pemain timnas ini, ujar Mark Klok. Mark Klok menambahkan sampai saat ini keputusan untuk menurunkan pemain adalah hak pelatih. Selain itu, status pemain timnas atau bukan tidak akan mempengaruhi pada penampilan mereka saat berada di lapangan. Saya tidak tahu pemain seperti apa yang nantinya akan main, tapi menurut saya pemain terbaik akan bermain. Ada pemain timnas atau tidak ada pemain timnas, itu menurut saya tidak terlalu penting, jelas Mark Anthony Klok. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose, all the energy around me.